Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Zahra dari kelas TBI 4A. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas saya, di mana di dalam video ini akan membahas materi terakhir di dalam mata kuliah pragmatik dan semantik. Nah, materi yang akan dibahas di video ini adalah discourse and culture, di mana ini berfokus kepada materi pragmatik. Nah, kita pahami dulu apa itu discourse. Discourse ini diambil dari bahasa Latin yang artinya percakapan. Dimana kalau di bahasa Indonesia, discourse ini adalah wacana. Nah, wacana ini itu berujuk kepada tuturan, ujaran, ataupun percakapan. Nah, di dalam hal ini, discourse analysis yaitu adalah menganalisa suatu wacana di dalam budaya dan sosialnya. Nah, di dalam analisis discourse itu hanya berorientasi pada linguistik saja, maka hanya akan mencakup pada proses ujaran linguistik. Nah, tetapi jika discourse analisis ini tidak dibatasi oleh ilmu linguistik, maka ia bisa membedah suatu budaya dan pola pikir si penutur ataupun pembicaranya. Di dalam analisis discourse ini terdapat sebuah istilah yang bernama coherence, di mana coherence ini adalah pola yang berkaitan dalam kalimat satu dengan kalimat yang lain, sehingga kalimat tersebut menjadi satu kesatuan yang mana nantinya bisa membentuk sebuah makna yang utuh. Dimana contohnya seperti yang sudah saya berikan di samping. Nah, seperti misalnya di sana kan terdapat kalimat Feli dan Rinta makan dalam porsi yang banyak karena ia tidak makan selama 2 hari. Nah, kata ia di sini itu tidak koheren. Mengapa demikian? Karena ia di sini itu membingungkan karena tidak tahu siapa yang ditujukan. Maka jika kalimat ini ingin dibuat koheren hasilnya, maka ia itu diganti. Seperti misalnya Feli dan Rinta makan dalam porsi yang banyak karena mereka tidak makan selama 2 hari. Nah, di sini mereka itu kan ditujukan kepada Rinta dan Feli, sedangkan yang tadi kata ia itu tidak tahu ditujukan untuk siapa, apakah untuk Rinta atau apakah untuk Feli. Nah, makanya jika kalimat tadi yang ia telah diganti jadi mereka, maka kalimat tersebut bisa dikatakan sebagai koheren. Nah, di dalam analisis discourse itu terdapat selain istilah koheren, itu juga ada istilah background knowledge dan background schema, di mana background knowledge ini adalah kemampuan untuk melakukan penafsiran otomatis terhadap sesuatu yang tidak tertulis ataupun terucap karena berdasarkan pada struktur pengetahuan awal yang ada. Nah, seperti contoh, misalnya dalam kasus ini ada si pembeli di mana dia membeli makanan di KFC. Nah, di sana ada menu yang tertera paket A dan paket B. Paket A ini berisi 6 potong ayam, 2 nasi, 2 cola, 1 french fries dan 1 es krim. Nah, maksudnya di sini kita itu tidak perlu lagi menanyakan kepada kasir apa saja yang menu yang ada di dalam paket A, karena kita sudah mengetahui sejak awal bahwa di dalam paket A itu isi makanannya ada apa saja. Nah, begitu juga dengan background schema, di mana background schema ini itu dia terfokus kepada berdasarkan budayanya atau sisi sosialnya. Seperti tadi kasusnya. Nah, mereka tidak lagi menanyakan kepada kasir apa saja menunya, jadi mereka hanya tinggal memesan saja. Seperti itu. Nah, yang terakhir ada cross cultural pragmatic, di mana artinya cross cultural pragmatic ini adalah lintas budaya. Nah, lintas budaya ini melihat pandangan yang berbeda antara budaya satu dengan budaya yang lain. Misalnya contoh, bahasa Indonesianya senang. Nah, kita sebagai orang Indonesia mengartikan senang itu dengan seperti ekspresi gembira atau happy. Nah, sedangkan di Malaysia senang itu artinya mudah atau gampang. Nah, kita bisa melihat kasus ini seperti di film Upin dan Ipin. Sering tuh mereka bilang senang jadi. Nah, artinya mudah saja ini. Seperti itu. Nah, itu adalah sekilas penjelasan dari saya tentang discourse dan
Discourse and Culture. Terima kasih sudah menonton hingga habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.